Sobat Misteri, dimanapun Anda berada. Selama gue hidup dari kecil sampai tua sampai sekarang tuh, gue sering buat yang namanya ngalamin di rukiah. Itu karena ibu bapak gue percaya rukiah bisa ngobatin gue kan. Soalnya beberapa anak yang katanya sama kayak gue di rukiah tuh hilang. Dan gue dengernya juga, wah nggak apa-apa deh, rukiah aja. Lagi juga hal begini tuh bukan hal yang bagus buat gue, dan menurut gue ini nggak membanggakan. Awal-awalnya waktu SD SMP lah gue di rukiah ya biasa aja. Jadi pertama kali gue di rukiah tuh gue dibawa ke dalam sebuah ruangan kayak aula gitu. Jadi berjejer tuh banyak banget orang di situ. Dibacain lah ayat-ayat suci itu pakai mikrofon kan. Gue diem aja ngedengerin, wah ini orang bacanya enak banget. Pas dibacaan rukiah tuh gue adem banget bawaannya kan, seneng. Begitu gue lihat samping, orang nangis-nangis, orang teriak, ada yang orang lompat-lompat. Jadi yang bacain ayat rukiahnya tuh satu di depan. Jadi banyak orang tuh pakai sarung tangan karet gitu di sisi kita tuh. Jadi kurang lebih banyak lah orangnya, lebih dari 15 lah. Itu ada orang yang deketin gua kan, nepok gua. Tidur, Dek. Enggak, enak suaranya. Orang itu bingung kan. Ya udah, yang lainnya tuh ada yang loncat lah, ada yang berantem pukul-pukulan lah sama ini aneh yang rukiahnya lah. Ada yang nangis-nangis, ada yang garuk-garuk tanah. Dan akhirnya selesai tuh rukiah pertama gue waktu gue SD. Terus ustadznya nyamperin gue, apa kamu ngerasa ada badan yang bergetar? Gak ada pak. Panas? Enggak, malah adem enak dengernya. Kaget dong ustadznya. Kata ibu kamu gini 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 gini. Maksudnya bisa ngeliat gaib kan? Iya. Sekarang coba diajak keluar kan sama ustadznya. Gue kasih tahu. Oh iya masih ya. Terus gue bingung kan. Jadi gimana pak? Ya mungkin harus datang lagi. Akhirnya gue temuin bokap nyokap gue di luar kan. Bokap nyokap gue bilang, gimana? Masih? Masih? Malah lebih enak sekarang badannya. Bokap gue bilang kan, besoknya harus ke psikiater aja dah mendingan. Itu waktu gue kelas 6 SD lah. Jadi gue ingetan gue tajam waktu itu. Besoknya dibawa ke psikiater dan pemeriksaan lagi. Ditanya ini. Dan hasilnya normal. Tidak ada gangguan jiwa dan tidak ada skizofrenia. Gak ada kayak gitu-gitu. Udah dicap normal. Akhirnya bokap gue udahlah, berapa tahun selagi tuh rutin deh gue dibawa ke tempat-tempat rukiah gitu. Dan gue dengerin emang enak. Bahkan sampai sekarang juga kadang gue suka dengerin begitu. Kalau lagi gue lagi suntuk gitu, di sela-sela gue dengerin musik, gue dengerin rukiah itu, rukiah mandiri. Dan emang gue ngerasa enak. Dan kodam gue di samping gue juga enak dengernya. Katanya kan itu ngeluarin jin dalam badan gue, dan gue berkeyakinan di dalam badan gue gak ada jinnya. Emang jinnya tuh ada di sekitar gue. Kodam gue cuma satu yang utamanya, dan gak ada lagi yang lain, cuma satu yang utama itu. Gue sering ngobrol sama dia kan. Tibalah SMA. Waktu SMA ini gue di rukiah tuh lebih sering, dan orangnya tuh udah mulai ganas. Ibarat kata kepala gue dipegang lah, diputer-puter, digesekin tasbih, diminumin air sampai kembung. Aduh, gue bilang sama ibu gue kan, ini bener rukiah apa mau bikin gue jadi sapi gelonggongan? Gue bilangin kan. Enggak, udah ikutin aja, kayaknya jin dalam diri kamu nih banyak. Gue jelasin sama ibu gue kan, dalam badan gue tuh nggak ada jinnya, jinnya di luar gue. Dan mereka nggak bakalan bisa ngontrol gue sampai kapanpun. Yang mereka di luar. Kadang gue ajak ngobrol, dan jin gue, kodam gue bilang cuma satu. Ibu gue kan kaget kan. Akhirnya waktu itu lagi hype banget tuh salah satu ahli rukiah di daerah Cirebon. Dipanggil lah sama bokap gue. Pertama dia nolak, tapi karena dulu bokap gue banyak
temen orang parpol. Akhirnya orang Rukia itu datang karena diminta langsung tolong kan, dijemputlah dia. Itu sekitar gua kelas 1 SMA lah kira-kira, satu mau naik kelas 2 SMA. Pertama datang ngeliat rumah kan, ini banyak hawa jahatnya di sini. Gue lagi duduk lagi nonton TV di tengah sama kodam gue. Kodam gue suka nemenin gue, emang hampir tiap hari dia nemenin gue kan, lagi nonton TV bareng gue. Terus kodam gue langsung bilang ke gue, X, coba lihat dah, ada orang aneh lagi mau berbuat macam-macam nih. Gue lihat ke ini kan, biarin, kayak biasa. Tapi kodam gue langsung bilang kan, tapi kayaknya nih dari mukanya enak nih bacaan ayatnya nih. Gua dengerin dah sampai selesai, dia mau ngapain sih, kata kodam gua kan. Oh ya udah, akhirnya dikenalin kan. Wah, dia langsung ngomong aneh-aneh dah. Wah, dari sorot mata kamu nih, kamu ini dikuasain jin. Wah, gua langsung ngomong kan, gimana pak maksudnya dikuasain jin? Saya sadar kok 100% di situ. Dan saya sadar nama saya ini, saya sekolah di sini. Dikuasain jin gimana? Enggak, yakin kamu, ini dalam badan kamu banyak jinnya nih, harus diusir nih. Dia minum air, gue disembur tau gak sih, burnya. Wah, gue bilang ini gak bener nih orang nih. Terus dia kan bawa murid 2 tuh. Muridnya langsung ngeluarin kayak kitab agak gede gitu, dikasih ke gurunya. Muridnya sambil tolak pinggang di belakang gurunya kan. Terus gurunya langsung bilang, kamu jangan kemana-mana, dengerin. Iya, gue bilang kan, gue dengerin, saya dengerin sampai habis. Mudah-mudahan bacanya enak, saya bilangin gitu kan. Dia mulai tuh baca ayat-ayat suci itu, dan emang bener gue akuin bacanya enak banget. Gue ngeliat kodam gue di samping gue kan, lagi duduk. Kodam gue juga ngomong, weh, ini orang bacanya enak bener. Jadi ngantuk saya, tidurlah kodam gue tuh sambil dengerin dia. Emang bacaannya tuh enak banget. Gue juga dengernya jadi hati gue jadi damai kan. Jadi gue nemuin kedamaian yang enak gitu. Tapi nggak ada rasa panas, ada rasa bergetar kan. Udah tuh, gue liatin kan, nih orang kok keringetan kan, kayak keringet dingin gitu kan. Gue liatin aja. Terus tiba-tiba kodam gue bangun kan, dia langsung bilang, jangan gimana Ki, gue ngobrol sama dia lewat hati, gak ngomong begini. Kalau gue ngomong langsung kayak begini ntar disangka gue gila lagi. Yang ada bukan di Rukia, dimasuk rumah sakit jiwa nanti gue sama bapak gue. Jadi gue ngomongnya lewat hati. Udah dari SMP gue ngomong sama kodam gue lewat hati. Udah kan, udah tuh kodam gue diem. Ya udah, terserah kamu mau gimana. Gue nggak ngeliat kan, ini ngomong sama siapa kodam gue kan. Terus kodam gue bilang, ya udah gue mau tidur lagi, enak nih bacaannya. Gue diem aja. Tiba-tiba tuh kayak ada sosok, beberapa tuh, ada mungkin 8 apa 9 sosok gitu. Dia kayak gimana ya, nggak pakai baju, pakai celana tapi kayak celana besi gitu. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa perisai, ada yang bawa pedang, pakai ikat kepala lah, pakai mahkota. Itu langsung kayak ngeroyok si yang guru ini sama murid-muridnya itu. Wah, langsung tuh gurunya langsung muntah darah seger banget. Buar, jadi kan kalau buat gua lagi di Rukia tuh kan disiapin karpet ya. Karpetnya langsung kayak ngembeng gitu darah tuh, saking banyaknya tuh darah seger. Terus muridnya ada yang mentalnya tuh langsung ke arah ke jendela kan, sampai kaca tuh ada yang retak. Satunya lagi mental langsung keluar rumah gua kayak keguling gitu, dia muter-muter keguling. Gue liat emang kondisinya mereka lagi dikeroyok kan. Terus kan nyokap gue ada di belakang gue kan, gue lagi ngeliatin mereka. Nyokap gue langsung kayak mau nabok gue kan, X berhentiin, jangan macem-macem. Lah, gue bingung kan, gue bilang sama nyokap gue, nggak, aku apa-apain kok mah, saya lagi dengerin dia baca-baca. Jangan gitu,
kesian dia anaknya masih kecil-kecil, dia diundang ke sini bukan buat disiksa. Aku bingung kan, loh orang gue cuma ngeliat, gue jelasin kan sama ibu gue, jadi dikeroyok ini muridnya tuh sampai bajunya sobek-sobek. Sobeknya karena dia ngamuk sendiri, jadi gue yang di Rukia, dia yang kesurupan. Gue malah bingung kan mau ngapain. Yang satu udah loncat-loncat atraksi, kayak atraksi parkur depan rumah gue. Wah rame langsung rumah gue tuh, udah kayak ada apaan gitu, ada pesta kawinan orang, langsung diliatin orang kan. Ngamuk itu loncat sana loncat sini. Jadi kan depan rumah gue kan agak luas tuh, ada pohon belimbing. Dia loncat naik ke atas, salto, wah asli lagi orang atraksi. Dan posisinya itu lagi dimainin sama sosok-sosok yang gue lihat tadi tuh, yang 9 orang yang kayak dari kerajaan itu. Gue bingung mesti ngapain kan. Gue bangunin kodam gue manggilnya kan Ki Asep kan, Ki ini gimana. Ya biarin dulu biar mereka seneng-seneng, lagian datang agak sopan, suruh siapa. Ya udah, gue mau tidur, ntar banguninnya kalau udah selesai baca ya. Enak nih bacaannya, kata kodam gue kan. Aduh biarin, itu dia sambil bacain ayat gitu sambil keluar darah dari mulutnya tuh, dipaksain terus. Akhirnya dia nggak kuat, dia tiduran sama yang anak-anaknya ini. Akhirnya ditangkepin sama anak-anak muridnya ini, ditangkap sama tetangga gua kan, ditenangin. Akhirnya ujung-ujungnya bukan gua yang sembuh, malah mereka yang kesurupan. Gua bingung kan mesti ngapain. Nyokap gua udah nangis-nangis aja, gua mau dipukulin sama nyokap gua waktu itu, udah digebuk-gebuk kan. Udah X, jangan, kesian itu anak-anaknya masih kecil. Lah gue bingung mesti ngomong apa kan, orang yang ngeroyok bukan gua, yang ngeroyok emang sosok yang 9 itu. Jadi kayak ditusukin tombak, kayak dimainin gitu, kayak dipegang tangannya, dipontang-panting, asli itu. Tetangga gue ngeliat semua dan nyokap gue juga ngeliat. Oh udah muntahan mereka di mana-mana, ada darah, bajunya sobek, sendalnya sobek. Gue bingung kan. Akhirnya kodam gue bangun, si Ki Asep ini. Gue nanya kan sama dia, gimana nih Ki? Ya ntar aja juga sembuh, biarin aja. Lagian kita nggak ngapa-ngapain, dia yang songong dulu. Ya gini lah akibatnya. Terus gimana Ki? Udah, ntar gue hilang sendiri. Gak berapa lama kodam gue ngomong tuh, sosok itu hilang sendiri. Dan mereka kayak kayak lemas gitu kan. Dielap lah bekas muntahannya, dibersihin bajunya sama nyokap gue, masih kasih minum. Terus bokap gue juga panik kan. Bokap gue sampai keluar rumah nyari sendal baru buat muridnya itu, soalnya sendalnya asli putus, bener-bener putus, rusak, bener-bener rusak. Bajunya juga rusak kan, mau dibeliin baju koko baru sama bapak gue keluar kan. Pas mereka bangun, mereka langsung natap ke gue kayak natap takut kan. Terus dia langsung buru, 3 orang itu langsung buru-buru pamit kan. Nyokap gue mau dikasih sangu kan, bayaran. Udah bu, gak apa-apa, gak usah, saya ikhlas kok, saya mau pulang aja. Nanti datang lagi gak pak? Gak tahu deh, pokoknya saya pengen pulang dulu. Akhirnya tuh bertiga pulang buru-buru tuh langsung. Gak berapa lama bokap gue dateng kan, udah bawa sendal 1 pasang sama baju koko 3. Soalnya mereka posisinya tuh kesurupannya parah, jadi sampai bajunya tuh dirobek-robek, asli bener orang ngamuk begitu. Padahal mah mereka lagi dimainin gitu kalau gue lihat. Terus ibu gue langsung nasihatin gue, jangan lagi kayak gitu. Lah gue bilang sama ibu gue kan, gak ngapa-ngapa kok mah, lagian orang datang-datang misi kek, orang main disembur aja, pakai dikata-katain lagi, dikuasain jin. Kan selama ini aku juga nggak pernah bilang, juga nggak pernah kan, aku kan udah disumpah dari kecil. Apa yang aku lihat, yang aku omongin. Yang nggak aku lihat ya nggak aku omongin. Apa yang saya rasa, saya omongin mah. Bokap gua sama nyokap gua langsung bilang, ya udah besok ganti lagi ngeruqyah. Kodam gua langsung ngomong, asik, besok dengerin lagi nih bacaan yang enak nih, kata kodam gua kan. Ya udah, gua mau kodam gua ngobrol di kamar gue, masuk lagi kan. Ibu gue sama tetangga gue bantuin beresin rumah tuh, yang
Asli acak-acakan tuh ruang tamu gue bener nggak berbentuk, orang pada ngamuk gitu. Aduh, gue ngobrol kan sama kodam gue, itu kenapa kita tadi manusia itu punya energi, dan kadang jin-jin liar, dia bilang kan, jin liar dia bilangin, jin yang gak punya koloni lah, jin yang gak punya kerajaan, kadang tertarik, dan mereka gak rela kalau ada yang disuka itu diganggu. Maksudnya gimana Ki? Ya dah gini, gue omongin gampang ke lu, kata dia kan, kayak fans. Astaga, dalam hati gue, apaan ini, masa fans dari dunia jin, gak ada fans yang manusia apa? Gue bilangin kan sama dia, ya itu adanya. Bagi mereka kamu menarik, makanya mereka ngebantu supaya kamu tetap aman. Nggak bisa kayak gitu lagi Ki. Ya kan saya nggak ngapa-ngapain, orang itu inian mereka kok. Tapi bukan Aki emang. Bukan, kan tadi saya tidur, kamu ngeliat saya tidur di sebelah. Terus saking enaknya bacaannya, besok bilangin sama ibu kamu rukiahnya yang lebih enak lagi nanti carinya, yang lebih bagus lagi cara bacanya. Saya seneng denger kayak gitu. Akhirnya gue bingung dah, gue nanya sama bokap nyokap gue, emang tujuannya apa sih ini, buat ngeluarin jin dalam badan kamu? Gue bilangin sama bokap nyokap gue, dari aku kecil sampai aku tua, bahkan sampai sekarang, gak ada namanya jin bersemayam dari diri gue. Sengelihat gue ya, mungkin ada yang terlalu halus mungkin sampai gue nggak ngeliat. Tapi emang kehidupan gue yang ngontrol. Gue mau ibadah apa enggak ya karena kemauan gue, bukan karena perintah mereka. Dan mereka nggak pernah minta makan dari gue, nggak pernah tiba-tiba malam-malam bangunin gue, X kenapa mau makan, cariin sajen ke. Nggak pernah mereka kayak gitu. Ya mereka nyari makan sendiri. Mereka nggak pernah minta aneh-aneh sama gue. Ya begitu gue jelasin sama orang tua gue, emang sampai sekarang ya begitu. Akhirnya tiba saatnya tuh, udah mungkin agak 2 bulan lagi, dipanggilan orang rukiah lagi. Kali ini mungkin sengaja kali bokap gue nyuruh nyari orang yang keker kan, gede, tinggi. Asli waktu SMA tuh gue tingginya sekitar 170-an lah, 170 sampai 175 tuh. Itu orang tuh gue aja nggak sampai sebahunya dia. Wah, hampir 2 meter tuh orang. Pakai gamis, pakai sorban kan. Kali ini dia sendirian. Dan kuulang lagi hal yang sama kayak gitu. Baru dateng kan, hawa jin dalam diri kamu tuh terlalu besar. Dibilangin sama dia kan, maksudnya gimana pak, kamu ini hidup dalam lingkungan jin sudah terlalu lama, kembalilah kamu ke jalan yang benar. Asli depan muka gue digituin. Gue langsung ini kan, maksudnya jalan yang benar gimana pak, saya kan gak pernah menyimpang dari agama, gue bilangin kan. Lagi mereka cuma teman ngobrol, mereka itu pendusta. Mereka gak pernah ngomong apa-apa sama saya. Kadang saya ngebahas soal pelajaran malah sama mereka. Kaget kan bapak-bapak itu, gak mungkin lah, buktinya itu kok, kan saya menceritakan apa yang saya rasain, bukan berdasarkan cerita orang. Ini kan saya rasain. Ya udah kamu duduk, kamu gak percaya kan, kamu dikontrol sama jin. Ini saya buktiin. Dibukalah kitab dia, tapi bukan kitab suci ya, bukan Al-Quran ya, dia kitab biasa. Dibacain lah sama dia. Kodam gue ada di samping kan, ini kayaknya kurang bagus nih bacaannya nih, kata kodam gue kan. Gue nyimak aja, emang suaranya sih merdu, cuman kadang-kadang kayak ada apa sih, kayak fals gitu. Tapi emang bagus sih, dengerin aja. Pas dengerin keulang lagi kayak gitu. Gue ngeliat kan dia keringetan, matanya langsung kayak ada apa sih, kantong mata lagi hitam kan. Itu orang gede kan, akhirnya kayak surbannya tuh dicopot kan, jadi kelihatan rambutnya tuh panjang, kayak berwarna, kayak ada warna-warnanya, tapi nggak semua berwarna ya, kayak ada pirang-pirangnya gitu sebagian. Dibuka kan, dia ngeluarin tasbih gede dari lehernya kan, mau disabetin ke gua. Aduh, gue bilang kalau kena sabet begitu kelenger, gue bilang kan.
diayun-ayunin sama dia, kena kepala dia sendiri. Boh, langsung bilang, saya diserang sama jin. Asli itu orang dia yang muter, dia kesabet sendiri nyalahin jin. Kadang emang manusia begitu deh. Kata kodam gua kan, ada kejadian ini, setan yang disalahin. Emang setan salah apa? Kadang kan itu kesalahan manusia sendiri. Orang dia ngibas, dia yang kena, kodam gua yang disalahin. Gue nanya sama kodam gua kan, terus gimana nih? Udah biarin aja, mau maunya dia, mau terbalik ke, mau ngeong-ngeong ke, mau loncat ke, terserah aja, udah liatin aja X. Oh ya udah, gue liatin kan, diputer, dipelintir satu-satu tuh sambil baca. Gue dilempar sama garam kan, waduh, darah tinggi dah, gue dilemparin garam, ber ber ber, sampai ibu gue kan kayak sampai setengah nangis kan. Kenapa ini, kenapa? Ya gue diem aja biasa. Aduh, ada lagi model begini, gue dilemparan garam. Emang dikira gue ikan mau digoreng apa? Gue diemin aja. Gak berapa lama mental dia langsung. Itu dia tinggi gede. Jadi mungkin kalau gue perkirain beratnya lebih dari 90 lah. Dia mental tuh kayak, ini bokap nyokap gue ngeliat ya. Gue juga ngeliat langsung. Dia mental tuh langsung nabrak ke jendela. Ya itu jendela rumah gue tuh sampai getar. Akhirnya tetangga gue tahu lagi. Jadi akhirnya rumah gue tuh tahu sekitar situ bahwa gue tuh sering diruqyah. Ada something katanya di gue. Akhirnya ya jadi kayak bahan tontonan gitu. Begulet lah dia asli. Dan gue ngelihat itu dia begulet sendiri, nggak ada jin yang dia guletin. Jadi dia kayak atraksi sendiri kan, ngeluarin jurus-jurus tuh. Gue mau kodam gue ngeliatin aja. Gue ngomong kan, untung kita masih waras ya. Iya, udah nikmatin aja pertunjukannya, dia biarin silat-silat sendiri lah. Biarin aja, mau dia, ntar gue capek sendiri. Udah kan, gue dimin aja, gue liatin silat, loncat, boh, ngeluarin jurus dah. Dia bacain mantra tapi bukan ayat ya, mantra itu bener-bener mantra kan, gini. Kodam gue ketawa langsung kan, ini apa-apaan begini nih. Terus nanya sama gue kan, emang di dunia manusia sering ya begini ya? Enggak Ki, saya aja baru ngeliat begini, tapi seru juga ya tontonannya ya. Ya udah, gue ketawa aja berdua dia. Muka gue dilempar garam lagi. Aduh, ini orang gak bener nih. Gue diemin aja. Terus langsung ngebasin rambut kan dia. Tenang bu, anak ibu sekarang sudah netral. Tanya sama dia, pasti dia gak bisa ngeliat kayak gitu lagi. Terus ditanyalah sama gue, Nang, kamu masih ngeliat? Lah ini kodam saya di samping, lagi duduk ngetawain dia. Langsung beda muka dia kan, ngeliat gue kan. Kamu kalau ngomong yang bener, Pak, saya sumpah di atas kitab suci, berani. Emang iya masih ada? Di mana? Dia nyari sendiri kan. Ya katanya bapak juga bisa ngelihat, masa kagak ngelihat di samping saya? Di mana? Dia masih ngeraba kan. Kodam gue bilang, gak usah diajak ngobrol, biarin aja kayak gitu. Caper ya tuh. Oh ya udah, ngeliatin ya kita. Gue mau kodam gue ketawa aja ngeliatin dia. Aduh, yang bener-bener gak beres nih. Kayaknya emang ini kuat ini, kata dia kan. Gue lihat-lihatan aja sama kodam gue. Ini mesti saya bawa teman-teman seperguruan saya nih. Besok saya kembali lagi ke sini pak. Akhirnya pamit dia tuh. Ruang tamu gue asli dibikin berantakan lagi sama dia. Cuma kali ini dia sendiri. Kok kemarin kan ada guru dan muridnya kan. Akhirnya pulang. Gue mau kodam gue cerita aja. Seru banget ya X tadi yang lihat. Iya. Itu masuk kategori filmografi yang bagus itu. Itu bisa dapat piala citra dia. Aktor pendukung terbaik. Kok kata kodam gue tuh. Wah iya, besok suruh jadi stuntman aja dia di film Wiro Sableng. Gue ketawa aja ngobrol sama kodam gue kan. Ibu gue ternyata ngeliat gue dari belakang. Sedih kan. Ya Allah nang belum sembuh juga. Gue nengok ke ibu gue kan. Emang sakit apa mah? Itu kamu. Lah sekarang saya nanya sama mama, saya pernah gak ngerugin orang? Enggak. Saya pernah gak cerita di sini ada ini? Enggak. Ya, terus kenapa? Ibadah saya
lumayan, nggak keganggu. Dia juga nggak ngeganggu. Pernah nggak orang tiba-tiba di sini lagi tidur tongolin mukanya dia? Enggak kan? Enggak. Ya udah, tapi besok kamu gini lagi nggak apa-apa ya. Mau 10.000 kali juga nggak apa-apa. Orang nggak ada apa-apa dalam diri saya bilangin kan. Orang mereka tuh di luar semua. Terus kodam gue langsung ngomong, udah namanya orang tua turutin aja X. Mungkin ini yang terbaik bagi kamu. Dunia kita kan sama mereka beda. Akhirnya besok tuh mereka bergerombol datang lagi tuh. Asli banyak banget. Nah, di cerita selanjutnya deh gua terusin keseruan gua sama kodam gua ngelihat orang-orang yang mencoba terlihat sakti di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam.